Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dalam video kali ini, aku akan membahas tentang kepemimpinan dan organisasi. Apa sih kepemimpinan itu? Dan ada gak ya hubungannya dengan organisasi? Mari kita simak video berikut ini. Kepemimpinan atau leadership. Secara bahasa, leadership berasal dari kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu leader yang artinya pemimpin, sedangkan leadership artinya kepemimpinan. Kepemimpinan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Sedangkan pemimpin menurut KBBI adalah orang yang memimpin. Sedangkan menurut istilah, kepemimpinan adalah kemampuan atau kesiapan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan jika perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh tersebut untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Ada 3 aspek kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. 1. Seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sebagai pengikut, bawahan, atau anggota-anggota kelompok. Kesediaan dari anggota kelompok dapat menerima sebuah arahan dari pemimpin tentu akan membantu. Melalui hal tersebut akan membantu menegaskan status kepemimpinan. Selain itu, akan memungkinkan terjadinya sebuah proses kepemimpinan. Tanpa adanya bawahan atau anggota, semua sikap dan sifat dari kepemimpinan seseorang pemimpin menjadi tidak relevan. 2. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Aspek kedua ini, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan para anggotanya. Maksud dari aspek ini adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk kegiatan kelompok melalui berbagai cara. Akan tetapi, kekuasaan dari pemimpin organisasi cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. 3. Kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Aspek ketiga dari kepemimpinan adalah sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin umumnya akan digunakan dalam mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Adapun tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah otoriter. Gaya leadership otoriter menempatkan seorang pemimpin sebagai orang yang berkuasa penuh atas segala hal yang terjadi di dalam kelompok. Umumnya mereka akan mendominasi dan memaksa pendapat pribadi untuk bisa diterima oleh semua anggota tim. 2. Kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis memberikan kesempatan kepada setiap anggota timnya untuk menyampaikan opini masing-masing. Tipe kepemimpinan ini, seperti pada umumnya, lebih disukai karena karyawan merasa lebih didengarkan. 3. Kepemimpinan delegatif. Jika pada kepemimpinan otoriter sang leader memegang kuasa penuh atas setiap keputusan yang dibuat, pemimpin delegatif justru akan menyerahkan hal ini kepada anggota tim. Meski terkesan pasrah dan menyerahkan segala tanggung jawab kepada karyawan, hal ini justru bisa meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri pada anggota tim lainnya. 4. Kepemimpinan transformasional.
Pemimpin yang mengadaptasi gaya leadership ini sangat bersemangat untuk melakukan perubahan di dalam kelompoknya. Oleh karena itu, mereka umumnya memiliki sifat yang energik, cerdas, dan konsisten dalam memberikan semangat kepada setiap anggota timnya. 5. Kepemimpinan transaksional. Leader dengan gaya kepemimpinan transaksional biasanya akan menerapkan sistem reward kepada setiap anggotanya atas pencapaian tertentu. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Setiap anggota tim juga harus siap menerima konsekuensi atau punishment apabila gagal dalam memenuhi target. Nah, teman-teman, ada hal yang harus diketahui sebelum kita memimpin. Pertama, kenali diri sendiri. Sebelum mengenal diri orang lain, tentunya kita harus mengenali diri kita sendiri. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Selain mengenali diri sendiri, kita juga harus mengenali situasi yang akan kita hadapi ke depan. Dan yang paling penting, pilih gaya kepemimpinan yang cocok dengan situasi yang sedang terjadi pada saat itu. Selain itu, kita juga harus memenuhi kebutuhan tugas kelompok dan individu. Adapun tugas dan fungsi pemimpin. Yang pertama, membimbing. Kita harus membimbing anggota atau kelompok kita dalam situasi apapun. Selain membimbing, tugas kita adalah juga memberi dan membangun motivasi para anggota kita agar mereka tetap semangat dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Dan yang paling penting, kita harus membawa pengikut atau anggota kita pada tujuan yang sudah kita rencanakan di awal, serta memberikan jaringan komunikasi yang baik agar tidak terjadi miskomunikasi antara kita dan anggota kita. Adapun fungsi pokok pemimpin, yaitu perencanaan. Seorang pemimpin harus merencanakan apa yang akan kita tuju, apa yang akan kita kerjakan. Lalu, setelah semua rencana telah tersusun, maka harus dilaksanakan dan diawasi oleh pemimpin, serta fungsi pokok pemimpin yaitu juga sebagai pengambil keputusan dalam menentukan mana yang akan kita ambil dan mana yang tidak akan kita ambil. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, dan ini adalah konsep atau gaya kepemimpinan versi Ki Hajar Dewantara, si Bapak Pendidikan Indonesia. Ing ngarso sung tolodo, ing madyo mangunkarso tuturi handayani. Ing ngarso sung tolodo bermakna siapa yang di depan haruslah memberi contoh yang baik. Ing madyo mangunkarso berarti yang di tengah harus memberikan motivasi, ide, dan gagasan-gagasan. Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ditulis dalam logo pendidikan nasional, memiliki makna yang di belakang harus memberikan dorongan. Nah, dan sekarang kita akan membahas tentang organisasi. Apa itu organisasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi seringkali didefinisikan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan. Adapun jenis organisasi, yang pertama adalah organisasi formal. Organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang meningkatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional, dibentuk atau disusun secara resmi, memiliki struktur yang jelas. Contoh organisasi formal adalah ASEAN, organisasi pemerintah, pesero terbatas, koperasi,
organisasi kemahasiswaan, dan sebagainya. Dua, organisasi informal. Organisasi yang mana berbanding terbalik dengan formal, tidak mempunyai visi dan misi yang jelas, kepemimpinan sukarela, serta tidak ada aturan yang mengekang. Tidak harus sesuai kontrak sehingga para anggotanya lebih fleksibel dalam menjalankan tugas masing-masing. Dari organisasi informal misalkan perkumpulan hobi yang sejenis, kepemilikan benda yang sama misalkan komunitas motor atau komunitas pecinta hewan, seperti itu. Ada juga bentuk-bentuk organisasi seperti organisasi politik, organisasi sosial, organisasi mahasiswa, organisasi olahraga, sekolah, negara, pemuda, agama, dan ada juga organisasi terlarang. Hubungan kepemimpinan dan organisasi. Bisa dibayangkan jika sebuah organisasi maupun perusahaan tidak memiliki seorang pemimpin, maka akan kacau. Semua orang tidak tahu apa yang menjadi pekerjaannya. Makanya, kepemimpinan dalam organisasi itu menjadi sangat penting. Pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya. Tanpa adanya orang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi, niscaya organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya sesuai dengan misi dan visinya. Oleh sebab itu, diperlukan figur seorang pemimpin untuk dapat mengelola dan mengatur organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan signifikan dalam organisasi. Kepemimpinan menjadi kepribadian yang memiliki dampak, dan kepemimpinan merupakan seni dalam menciptakan kesesuaian dan kestabilan organisasi. Nah, jadi organisasi sangat penting sekali teman-teman. Organisasi merupakan salah satu wadah untuk belajar dan juga mengembangkan dasar-dasar kepemimpinan. Di sini kamu akan belajar cara untuk memimpin orang lain, rekan-rekan, sekaligus diri sendiri. Kamu akan bertanggung jawab pada diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, kamu juga akan belajar untuk tidak mengedepankan ego, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dengan mengedepankan kepentingan bersama, serta mampu mengatur dan merencanakan sesuatu dengan penuh pertimbangan. Lama-kelamaan, jiwa kepemimpinan perlahan-lahan akan terasa. Hal ini akan sangat berguna bagi kamu nantinya saat menjadi pemimpin di dunia kerja, karena sudah terbiasa saat kita berorganisasi. Maka kamu tidak akan kebingungan lagi cara untuk memimpin dan memotivasi timmu nantinya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.